Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai. Sebelum kita belajar, kita ibu absen dulu anak-anak ya. Kelas 4, kelas 5, bagaimana? Hadir semua? Ya Bu, alhamdulillah hadir semua. Nah, walaupun anak-anak kita bergabung kelas 4 dan kelas 5, kita belajarnya harus konsentrasi, penuh dengan semangat. Ya, untuk kelas 4 kalian belajar IPS, yaitu dengan materi macam-macam sumber daya alam. Tujuannya kalian dapat menjelaskan apakah itu sumber daya alam, dan kalian dapat menyebutkan macam-macam sumber daya alam beserta contohnya. Ya, untuk kelas 5 kalian belajar IPA dengan materi cara tumbuhan hijau membuat makanan. Tujuannya adalah tujuan pembelajaran IPA hari ini kalian dapat menjelaskan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Kemudian apa bahan-bahannya dalam pembuatan makanan pada tumbuhan hijau, dan apa hasil fotosintesisnya. Itu tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Ya, untuk kelas 4, mari kita langsung ke materi kelas 4. Apa sumber daya alam itu anak-anak? Ya, sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau benda hidup yang ada di permukaan bumi. Ya, bagus anak-anak ya. Kemudian sumber daya alam itu dapat digolongkan menjadi dua anak-anak ya, menurut sifatnya. Apa anak-anak? Ya, ibu tunggu jawabannya. Nanti ibu tanyakan kembali. Sekarang kita ke kelas 5, bahwa proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau itu bahan-bahannya adalah air, kemudian karbon dioksida, kemudian satu lagi adalah cahaya matahari atau cahaya lampu. Itu bahan-bahannya. Bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau? Coba kalian baca bukunya ya, nanti ibu tanya kembali. Ya, sekarang kelas 4. Nah, kalian sudah mengerti apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu anak-anak ya, digolongkan menurut sifatnya digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu contohnya tanah ya, kemudian hutan, hewan, air, udara. Itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah bahan tambang. Seperti apa anak-anak bahan tambang itu? Seperti logam, bahan logam seperti timah, emas, boksit, dan lain-lain. Kemudian ada lagi seperti intan, pasir. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang anak-anak jelaskan apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba kalian baca lagi ke bukunya. Nanti ibu tanyakan kembali. Nah, kelas 5 ini adalah tentang proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Bahan-bahannya kalian sudah tahu. Prosesnya yaitu bahwa tumbuhan itu mengambil air dengan cara apa anak-anak? Dengan cara apa anak? Menyerapnya air dari dalam tanah. Air tadi diserap oleh akar. Khususnya adalah akar rambut atau rambut akar. Air yang diserap oleh rambut akar ini masuk ke batang melalui pembuluh kayu, diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Melalui apa? Melalui
ranting, melalui daun. Kemudian karbon dioksida dari udara untuk masuk ke tubuh tumbuhan melalui stomata dan lentisel. Stomata adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Lentisel juga alat pernapasan pada tumbuhan juga. Tapi kalau stomata melalui daun, kalau lentisel melalui batang. Nah, kemudian akar dan karbon dioksida dapat diolah menjadi makanan atau karbohidrat yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan cahaya sebagai sumber tenaga atau sumber energi ya. Kemudian energi cahaya tadi mengenai daun diserap oleh klorofil. Energi tersebut dipakai oleh apa Nana? Dipakai oleh klorofil untuk membuat atau untuk mengubah air tadi menjadi apa Nana? Mengubah air dan karbohidroksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, kemudian proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang dibantu oleh cahaya matahari itu disebut dengan fotosintesis. Hasil fotosintesis itu adalah karbohidrat dan oksigen. Bagaimana anak-anak? Ya, alhamdulillah jelas. Ya, jadi kesimpulannya anak-anak ya, kesimpulan dari proses pembuatan makanan hijau itu adalah bahwa proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan matahari itu disebut dengan fotosintesis. Sedangkan hasilnya adalah oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, untuk kelas 4 bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi dua menurut golongannya atau sifatnya. Bagi dua yaitu jelaskan, tadi Ibu suruh jelaskan. Ya, bagus. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apabila dipakai terus-menerus tidak akan habis. Contohnya air. Jadi contohnya air, udara, tanah. Ya. Nah, jadi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, itulah anaknya kelas 4 itulah penjelasan dari Ibu. Kalau yang tidak jelas boleh ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, berarti kalian jelas semua. Nah, kalau kalian sudah mengerti semua, Ibu akan memberi pertanyaan tugas untuk PR ya. Pertanyaannya adalah untuk kelas 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kemudian sebutkan bahwa sumber daya alam itu menurut sifatnya digolongkan menjadi dua. Sebutkan beserta contohnya. Yang kelas 5, jelaskan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Kemudian nomor 2-nya sebutkan bahan-bahan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dan apa hasil dari fotosintesisnya tersebut. Selamat menjalankan tugasnya dikerjakan di rumah, besok kita bahas. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.